Pemirsa, kami lanjutkan kembali informasi di Selamat Pagi Indonesia. Jadi upacara dalam rangka penyambutan kontingen Indonesia Patriot 2 usai kepulangan para personel TNI dari acara Bastille Day di Paris, Prancis dilaksanakan di Bandara Lanut Halim. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Sebanyak 450 personel disambut kepulangannya dalam upacara tersebut. Kepala Pusat Penerangan Maijen TNI Chris Tomei mengatakan ini adalah partisipasi kedua dari pasukan TNI dalam acara besar negara setelah agenda India National Day yang digelar di New Delhi pada Januari lalu. Kehadiran mereka kali ini disebut sebagai partisipasi diplomasi pertahanan Indonesia serta sebagai pengakuan Indonesia adalah bagian dari komunitas militer internasional. Sebelumnya pemirsa, pasukan kontingen Patriot Indonesia 2 menghadiri parade militer dan defile kehormatan pada 14 Juli yang lalu. Acara tersebut dilaksanakan di kawasan Champs-Élysées, Paris, Prancis. Nah, tentunya apresiasi dari negara sahabat, dari Presiden negara sahabat pada penampilan TNI dan Polri dalam kegiatan kemarin di Bastille Day ini adalah sangat positif, bangga. Ini terbukti bahwa kontingen Indonesia diletakkan di barisan paling depan. Sama seperti ketika India diletakkan di barisan paling depan pada rangkaian defilenya. Jadi pemirsa, kita akan langsung berbincang-bincang dengan perwakilan dari mereka yang sudah membawa harum nama Indonesia pada saat defile dan juga tampil di hadapan Presiden Prancis Macron dan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Saya langsung bergabung nih sama rekan saya Valen yang ada di sebelah saya. Iya Valen ya. Gini ya, kan jalannya gini ya. Jalan Benar nggak? ini tapi membanggakan dunia. Membanggakan dunia. Nah, ini sudah ada rekan-rekannya di sini ya. Jadi pemirsa, saya mau ajak kenalan dulu ya Jason. Di sini sudah ada Letkol Infanteri Adi Irawan, perwira pendamping drum band Akademi TNI dan Akpol kontingen TNI Satgas Patriot 2 Bastille Day 2025. Selanjutnya Jason ada siapa? Nah di sampingnya ini pemirsa ada Kapten Kaf Denis Indrayadi kontingen TNI Satgas Patriot 2 parade defile Bastille Day 2025 dan juga yang muda-muda di sebelahnya ini juga pasukan juga nih di sana ya. Jadi kalau ini yang pertama Sersan Mayor Taruna Jeremy Arthur Tampu Bolon, yang di tengah ini adalah kontingen TNI Satgas Patriot 2 parade defile Bastille Day 2025. Kemudian ada Sersan Mayor Taruna Kiara Maharani Putri kontingen TNI Satgas Patriot 2 parade defile Bastille Day 2025 dan paling ujung sana itu ada Brigadir 2 Taruna Andika Rizky Nugroho kontingen Polri Satgas Patriot 2 parade defile Bastille Day 2025. Keren-keren loh semuanya. Keren-keren ini semuanya membanggakan Indonesia. Pasti. Sampai ke Prancis. Betul, ketemu sama Presiden Prancis, Presiden Indonesia. Semua yang di studio boleh tepuk tangan kali ya, biar rame ya. Wow, ini luar biasa karena yang luar biasa mereka itu tampil pembuka pertama pada saat itu di barisan paling depan. Di barisan paling depan. Kalau gitu saya mau langsung tanya nih ke Pak Adi. Pak Adi waktu di sana bisa tampil langsung di depan, disaksikan Presiden, warga internasional. Ceritanya itu gimana bisa sampai di sana? Ya, makasih Mas. Jadi waktu itu tanggal 29 Mei pada saat kunjungan Presiden Macron ke Akademi Militer, kebetulan kita menyiapkan parade dan defile. Kebetulan beliau sangat berkenan dengan acara penyambutan tersebut. Sehingga pada saat itu Presiden Macron menyampaikan langsung pada Bapak Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto untuk mengundang kami pada saat nanti di acara Hari Nasional Prancis tanggal 14 Juli. Setelah itu kita melaksanakan beberapa persiapan, mulai dari penyiapan Lokananta, drum band, karena yang akan diundang informasinya adalah drum band dari Akademi TNI, yaitu dari Akmil, AAL, AAU, dan Akpol, dan juga dari pasukan defile dari beberapa matra darat, laut, dan udara. Demikian. Nah, salah satu pasukan defilenya adalah Mas Denis. Betul. Mas Denis cerita dikit dong. Jadi kemarin itu apa yang Mas Denis tampilkan di sana? Jadi di sana kami menampilkan parade dan defile. Itu mulai dari kami menampilkan parade militer, mulai dari kedatangan dari Presiden Macron dari Arc de Triomphe, gerbang yang besar itu, kemudian melintasi ke sepanjang Champs-Élysées. Sepanjang itu kami melaksanakan parade, kemudian pada saat rombongan konvoi Presiden Macron kita memberikan penghormatan. Selesai itu kami melaksanakan defile di sepanjang
Champs-Élysées sampai dengan Place de la Concorde di mimbarnya Presiden Macron dengan Presiden Pak Prabowo saat itu di sana. Waduh, itu prestisius banget di tempat ikoniknya Paris. Itu kalau boleh tahu, responnya dari warga internasional ngelihat gimana sih? pasukan Indonesia itu gimana sih, Pak Adi? Saat itu luar biasa sekali, Mas. Jadi tidak hanya masyarakat dari Perancis, tapi wisatawan-wisatawan yang pada saat itu ada di Perancis sana ikut menyaksikan. Dan itu sepanjang jalan Champs-Élysées itu sangat penuh dengan penonton, dan pada saat kita main mulai dari start sampai dengan finish di TB akhir itu mereka standing applause semua. Wih, Betul. luar biasa. Apalagi pada saat kontingen Indonesia membawa pembuka sebagai acara defile tersebut, paling depan masyarakat dari yang menonton semua sangat antusias. Oke, Dan coba itu, kita perjelas sekali lagi ya. Jadi pembuka ini ada di bagian paling depan itu permintaan khusus diberikan? ya itu langsung dari Bapak Presiden Macron sendiri itu penempatannya itu. Ya. Itu sebuah kehormatan yang luar biasa ya, diminta langsung. Kalau gitu sekarang saya juga mau ke rekan-rekan muda yang ada di bagian dari pasukan juga. Ini mereka ini yang tergabung waktu nyanyiin, bawain lagu Maju Tak Gentar ya. Mungkin dari Kiara dulu deh. Kiara waktu di pasukan tuh jadi apa? Main apa kalau di kemarin pada saat bawain Maju Tak Gentar itu? Kemarin saya di bagian penata rama mengatur para pasukan drum band dan irama dari drum band tersendiri. Oh, yang biasa pakai tongkat yang teng terang teng 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 yang gini-gini kan. Bung gitu dilempar gitu, ada nggak tuh adegan itu? Disebut Ada. gitu ya. Panjang tongkatnya berapa? Sekitar 130 cm. Wih, 130 cm. Lumayan lah ya. biasa. Next, Mas Arthur. Mas Arthur apa kemarin? Saya memegang alat tenor, jadi di alat tenor ini kami yang menentukan langkah untuk ketukan langkahnya, dan ketukan langkah kan sudah diatur 116 beats per menit. Jadi kami yang alat tenor harus bisa membuat ketukan tersebut, jadi langkah dari drum band dan defile itu jadi seirama. Oke. Mas Andika ini juga sama ya Mas ya? Saya sama dengan Susah nggak membuat 116 beats per menit itu? memang awalnya susah karena saat latihan pasti ada temponya kecepatan atau kelambatan. Nah di situ menurut saya peran dari kami tenor kemudian dari penata rama dalam menjaga tempo. Dimana saat kita main kan kadang suka terbawa suasana dan di situ peran dari penata rama untuk ngingetin untuk nurunin atau naikin temponya. Nah, ini teman-teman ketika bawain lagu Maju Tak Gentar gitu kan. Wow, itu kan di Prancis gitu. Sensasinya apa sih yang dirasain pada saat itu? Kalau dari Kiara gimana? Sangat bangga karena dapat memutar lagu Maju Tak Gentar di Prancis. Oh, rasanya bergetar juga ya pada saat itu ya. Nervous nggak waktu itu? Sempat nervous karena banyak penonton yang melihat di sana. Wih, kalau Mas Arthur sama Mas Andika ini kan juga gak boleh sampai nervous, sampai yang kayak gemeter bisa gitu. Kamu tapi merinding gitu gak sih? Pasti tentunya ada rasa merinding, nervous, tapi ya juga dengan bangga dan terhormat bisa memainkan lagu Maju Tak Gentar di Paris. Kalau Mas Andika begitu juga? Betul, sama dengan Arthur. Wah, pokoknya membanggakan Indonesia banget lah ya. Jadi kebanggaan ini masih akan kita teruskan di segmen-segmen berikutnya ya, Valen ya? Pasti. Nanti saya mau tanya lagi gimana sih sebenarnya persiapannya kok bisa semegah dan semewah itu. Nanti saya jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya dan Jason juga masih bersama teman-teman yang membanggakan kita dalam kontingen Indonesia Patriot 2. Saya mau tanya. Tanya apa, Pak? Jadi Mas Adi, kalau kita lihat itu kan waktu Maju Tak Gentar, defile, itu tuh benar-benar semuanya tuh pokoknya all in all out lah ya. Itu latihannya berapa lama sih? Apa itu udah lama memang makanya bisa serentak, bagus kayak gitu atau gimana? Ya, baik Mbak, jadi masing-masing akademi itu kita punya drum band masing-masing. Dan itu masing-masing akademi itu kita mempunyai ciri khas masing-masing juga drum bandnya itu. Kita melaksanakan latihan kurang lebih 1 bulan untuk penyamaannya. Kalau secara basicnya mereka sudah bisa bermain drum band. Tinggal kita bagaimana menyatukan dari masing-masing ciri khas itu jadikan satu satuan untuk kita nanti kolaborasikan, akan kita tampilkan bersama dengan nanti timnya dari Kapten Dennis. Ya. Oh, itu kurang lebih sebulanan ya. Sebulanan, iya. Singkat ya waktunya. Tapi semuanya itu ya, itu sebulanan. Kalau Mas Dennis sendiri, saya penasaran untuk ratusan orang, 450 lah ya kalau di total antara yang parade dan juga yang drum bandnya itu tuh ada proses audisinya atau pemilihannya atau kayak gimana sih pemilihan orang-orangnya itu, Mas? Jadi pada saat kami melaksanakan rekrutmen, seleksi, itu dipilih berdasarkan ketinggian minimal 178 cm. Oh,
Oh, ada dasar tingginya Ada dasar juga. tingginya. Jadi kami memang dari prajurit dari matra darat, laut dengan udara itu diseleksi berdasarkan ketinggian. Kemudian juga kami melaksanakan latihan parade defile sehingga yang dipilih memang adalah prajurit-prajurit yang berbadan tinggi sehingga kita tidak kalah tinggi dengan prajurit-prajurit dari negara-negara lain. Itu baru tingginya. Tapi Iya, selain itu ada hal lain yang dinilai juga nggak? Selain itu ini memang prajurit pilihan yang dikirim oleh Kotama dan angkatannya masing-masing. Oh, Jadi memang sudah dipilih dari Masing-masing angkatan ininya matra ya, masing-masing. angkatannya ya. Betul. Jadi ini semuanya seleksinya sudah sedemikian rupa dan akhirnya bergabung dalam timnya Mas Denis. Betul, Nah, dan- ada nggak sih cerita serba-serbinya? Mungkin Mas Denis boleh spill lah satu untuk pemirsa Metro TV apa yang unik pada saat latihan, persiapan sampai bisa tampil? Jadi kami kan melaksanakan latihan itu di daerah latihan Satori. Ya, pada saat kami melaksanakan latihan parade defile di sana, biasanya setelah melaksanakan satu rangkaian itu ada briefing, evaluasi, kaji ulang mengenai pelaksanaan latihan. Nah, di situ ada pelatih dari Perancis dan koordinatornya menyampaikan bahwa pada saat menjelang kita hari H itu yang terbaik memang dari Indonesia. Bahkan kami pernah sering diputarkan video kami latihan itu, yang Indonesia udah skip aja cepat. Jadi kayak udah ada koreksi gitu dari merekanya. Wih, Ada luar juga biasa. ada evaluasi penilaian gitu. Setiap latihan Setiap pasti latihan ada gitu ya? kita diputarkan terakhir video. ada evaluasi. Iya. Apa yang dievaluasi waktu itu ada nggak Mas Adi? Untuk tim Indonesia sendiri kita malah jadikan contoh oleh panitia itu. Untuk ke negara-negara yang lain juga. Betul, kan itu dari berbagai negara kan yang tadi saya sampaikan. Negara undangannya kan Indonesia, Finlandia dengan Belgia dan yang lainnya dari negara Prancis sendiri. Pada saat selesai latihan kita masuk di suatu ruangan, dari situ diadakan evaluasi dan selalu Indonesia jadikan contoh di sana, Contoh ya di sana, ya. baik itu kerapihan, kerjasamanya, kelurusannya untuk dikoreksi ke yang lain. Dari pre-show aja udah dijadiin contoh. Saya penasaran ketika show-nya sudah selesai gitu, defilenya sudah selesai, aktivitasnya di sana juga sudah membanggakan. Pak Prabowo atau Pak Macron ada menyampaikan apa gitu nggak ke kontingen atau ke teman-teman pada saat itu? Kalau pada saat latihan kita tidak ada Bapak Presiden ya. Kita hanya intern dari penyelenggara dengan pasukan yang akan bermain. Pada saat kita hari hanya pada saat kita main di Champs-Élysées, kita juga sudah terpisah. Beliau kan sudah ada di mimbar utama. Kita tidak ketemu lagi. Gitu. Tapi yang kami lihat Bangga ya? Bangganya beliau tersenyum itu udah pasti salah satu kode pasti ya. ya kan? Kode bahwasanya beliau berkenan. Gitu. Oke, nanti kita lihat ya apa responnya dari Indonesia dan juga warga dunia pemirsa. Tapi usai jeda masih ada perbincangan untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Nah, kalau kita berdua ini kan media lokal yang bangga banget sama capaian Kari Kontingen Indonesia ini. Nah, sekarang pemirsa saya mau spill dikit. Ada loh media internasional yang juga interview salah satu dari teman-teman yang ada di sini karena prestasi mereka. Ayo coba. Siapa ya? Mas Arthur ya? Itu diwawancara sama media Prancis langsung di sana. Jadi jawabnya pakai bahasa Prancis atau bahasa Inggris sama di sana? Kebetulan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Apa sih yang ditanya sama media sana tuh? Media sana juga penasaran dengan proses latihan kami. Karena mereka juga terpukau dengan penampilan kami sebelumnya saat masih gladi. Jadi mereka juga penasaran tentang bagaimana sih proses latihan di Indonesia sebelum berangkat ke Perancis kemarin. Oke. Dijelaskan loh itu semuanya sama Mas Arthur. Untuk media internasional berarti dibaca juga oleh masyarakat internasional ya juga, kan? betul. Nah, next nih yang menarik lagi adalah kalau tadi kan ada defile, ada marching band, ada juga yang namanya atraksi kebudayaan, Jason. Iya, ada reok yang saya baca-baca gitu juga ya. Itu reok itu gimana mempersiapkannya? Kok apakah dari tim juga atau ada pelatihnya atau gimana sih biasanya Mas Denis?
Jadi pada saat kami melaksanakan musim latihan di Marsalik Area di Halim, kami juga menyiapkan atraksi budaya, gitu ya. Mulai dari ada tari saman, kemudian tari Papua, dan juga tadi ada reok. Ya, termasuk untuk penyiapan itu juga kami mendatangkan pelatih-pelatih khususnya untuk reok, itu di 7 koordinator, dan kami mendatangkan semacam komunitas reok TNI Polri yang ada di Jakarta. Kami datangkan ke Halim, termasuk untuk alat reoknya pun kami pinjam ya untuk bawa ke Perancis sana dengan semua topengnya segala macam kita siapkan seluruhnya termasuk yang kebudayaan yang lain. Oke, dan itu macam-macam ya pemirsa. Yang paling menarik juga Mas Adi itu kan ada yang pakai topi ya, ada hiu, ada macan, satu lagi ada elang ya kan. Itu tuh banyak yang minta foto nggak sih selesai parade? Gimana tuh? Iya. Jadi pada saat itu setelah kita selesai penampilan Mbak ya, kita berkumpul di titik berkumpul terakhir, banyak sekali masyarakat, baik itu masyarakat Prancis maupun wisatawan yang menghampiri kami. Terutama dia mencari ikon-ikon kita seperti Akmin kan punya ikon dengan macannya, lantas AU punya ikon burung elangnya, AL punya ikon hiunya. Mereka ingin berfoto sama personel-personel kami yang memakai uniform seperti itu. Baik itu dari masyarakat Prancis sendiri maupun wisatawan yang hadir di sana. Ya. Oke. Semuanya pada minta foto, udah berasa ini banget ya, membanggakan sekali di sana. Mungkin saya mau ke Mbak Kiara juga. Selama di Prancis kemarin setelah tampil begitu, setelah ada yang diwawancara media internasional juga, kan pasti bertemu juga dengan misalnya pasukan-pasukan dari negara lain atau berbincang juga dengan mereka. Apa sih kesan mereka soal Indonesia dan teman-teman pada saat tampil di sana? Kemarin saya sendiri sempat ngobrol dengan beberapa orang di sana, Mas. Jadi mereka sangat terpukau dengan penampilan kami karena marching band tersendiri itu baru pertama kali tampil di Paris. Gitu. Oke, kalau Mas Andika gimana? Mas Andika sharing dong, spill juga ke kita, ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang ada di sana, pasukan-pasukan negara lain, gimana Mas? Kebetulan saya waktu di Paris, tempat tinggal saya satu gedung dengan tentara-tentara yang ada di Prancis. Jadi seringkali saat malam istirahat, papasan dan sempat ngobrol-ngobrol. Dari gladi yang mereka bilang terkesan melihat kita rapi barisannya, kemudian melihat drum bandnya, mereka bilang it's so powerful. Jadi dari yang saya dapat mereka kagum dari bangsa Indonesia. Wah, luar biasa ya. Jadi memang kesan yang didapatkan dari negara lain itu kekagumannya atas Indonesia dan penampilan yang luar biasa. Tapi Mas Adi, kalau kita bisa simpulkan kebanggaan itu tuh kan teman-teman ini apa ya bisa dikatakan simbol pertahanan Indonesia yang ditampilkan di mata dunia. Nah kalau memang tujuannya itu, wah ini nih simbol pertahanan Indonesia, itu sudah tersampaikan belum dengan penampilan teman-teman kemarin kalau menurut Mas Adi? Ya tentunya sudah tersampaikan Mas ya, dengan tampilnya mereka dengan semangat, kebersamaannya, kerapihan baik itu barisannya drum band maupun barisannya defile, dan itu pun bisa tercermin dengan sambutan ataupun penghormatan dari Bapak Prabowo yang dengan pada saat itu tersenyum. Kami pun yang melihat dari sisi luar pun merasa bangga kehormatan yang sudah diberikan pada kami, tim kontingen ini harus sudah terjawab dengan penampilan dari rekan-rekan drum band maupun dari defile. Nah, itu demikian. Oke, jadi sudah bisa dan berhasil ditampilkan pada dunia, menunjukkan bagaimana sebenarnya ketahanan Indonesia. Terima kasih Mas Adi, Sama-sama, hari ini Mbak. sudah sharing di Metro TV. Terima kasih Mas Denis, Mbak Kiara, Mbak Arthur, Mas Arthur, Mas Andika. Terima kasih karena sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Keren ya? Betul, semoga kebanggaannya ini terus dilanjutkan oleh teman-teman dan juga masing-masing pasukannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.